sosialisasi pandemi atau undang-undang cipta kerja? Pacar atau turun tangan? Meskipun ono komentar ya. Komentar. Kuliahmu ya opo le? Masih pandemi otomatis kan siapapun kalian kalau mau terlibat silahkan terlibat. Jawaban aman. Gak iso berita satu. Timbang mulai gak dikeimangan boy. Kerja gaji gede atau bertahan di Bojonegoro dan tetap ngopeni turun tangan? Siro sinau Bojonegoro. Toka takok. Tapi kamu sadar ya bahwa untuk melakukan aktivitas secara kontinu itu butuh biaya gede. Iya, memang butuh biaya gede. Makanya teman-teman di sini kan ada pengelolaan, mungkin kita kan di sini ada bidang kewirausahaan. Kita jual produk, ada barang jadi, nanti labanya buat masuk kas, buat jalankan program. Kalau misalnya someday terus teman-teman punya kesempatan untuk connecting sama donor gitu, kayak USAID, HouseAid atau apalah. Apa itu mas? Donor tuh ya apa ya nanti ngarani teman-teman kan volunteer ya. Iya. Ada juga misalnya NGO lah, non government organisasi yang memang dia bergeraknya kan basisnya adalah donor program. Dia gaining, dia dapat pembiayaan dari Amerika misalnya, dari Australia, lewat dana hibah yang ngarani kan dana hibah. Itu ya apa sikap teman-teman terhadap itu? Ya just yang pertama kita ini akan fungsikan bidang kita yaitu bidang eksternal. Jadi di sini kita menangani masa ketika ada sponsor masuk ataupun kerjasama masuk, kita harus bersifat independen. Kita harus memilah dan memilih lah mana yang sekiranya itu oke dan memang dia itu ada nilai positif dan ibaratnya laba yang baik untuk turun tangan Bojonegoro, dampak yang positif lah. Karena kadang kalau bicara kayak gitu kan, ada beberapa orang yang punya kepentingan buruk. Kalau sekiranya punya kepentingan buruk ya kita sisihkan. Cari hal yang bersifat sama-sama enaknya. Oke. Jadi artinya begini, kalau teman-teman di antara pilihan ada dua ini ya, siapa namanya antara pembiayaan, ada biaya gede untuk membiayai kegiatan sama apa namanya apa bahasa ini terlalu naif kalau ngomong idealisme, tapi bahwa lembaga itu dikontrol oleh pembiayaan, mending mandiri begitu ya? Iya, mending mandiri. Yang jelas kita kan pasti melihat, oh ini sanggup gak kita jalankan permintaannya. Kalau memang permintaannya aneh-aneh, contoh mungkin ya mohon maaf ya, misal ada kayak orang punya kepentingan politik dan dia ngasih uang budget 10 juta, wajib fotonya dipajang, foto dia semua. Terus dari turun tangan malah disisihkan, jadi nyel foto dia semua dipasang di baliho atau apa, itu kan malah aneh gitu. Iya, mending nggak usah. Gak ada nilai positif di kita ini. Betul. Iya. Ini menarik. Idealisme itu tetap harus ada. Tujuan kita bukan untuk jadi kaya. Iya. Tujuan kita untuk jadi bermanfaat. Referensimu di luar turun tangan, referensi personal di luar turun tangan, gerakan-gerakan seperti ini yang kemudian menginspirasi awakmu. Kalau saya pribadi, saya inspirasi awalnya mulai mendirikan kayak ini kan sebenarnya dulu saya sempat mas kayak semacam bimbang itu, dilema. Saya mau bikin organisasi ini bisa nggak gitu? Karena kondisi saya kan posisinya udah semester akhir, udah nggak saatnya lah saya terjun ke dunia kerelawanan, udah nggak saatnya ikut organisasi. Pending dulu itu. Fokus skripsi. Kon semester akhir melakukan ini, wong tuamu ya apa? Nah, kalau bicara kayak itu orang tua pasti bahkan nggak bolehkan saya dari awal. Cuman saya dari awal udah ngelobi, ada 3 mingguan 2 mingguan saya ngelobi itu, ibaratnya ngambil hatinya untuk mijian saya untuk terjun ke dunia relawanan. Karena waktu itu kan masih awal pandemi, saya masih pertama itu berusaha cari ilmunya di Malang. Karena si pandemi kan vakum semua kegiatan. Bapak ibumu ada yang melakukan kegiatan seperti ini? Biasanya referensi itu datang dari keluarga. Oh enggak sih, saya cari sendiri, saya cari ke Malang. Sebenarnya waktu itu kan buka open recruitment untuk ibaratnya relawan COVID ya. Nah saya ikut di situ. Meskipun ono komentar ya. Komentar. Kuliahmu ya opo le? Iya, kayaknya juga bahaya. Terus di lain sisi masih pandemi, otomatis kan saya kan anak tunggal mas. Jadi otomatis ketika saya berangkat ke Malang, berarti mau nggak mau sama aja saya nyetorkan nyawa ke sana. Karena pandemi awal itu masih takut-takutnya kita. Mau nggak mau saya ke sana, tujuannya emang saya cari ilmu ke sana. Oh ya aku lah tunggalnya akeh. Iya. Si itu. Terus akhirnya di situ diizinkan, ya saya juga ngomong terus terang aja Bu, kalau misalkan saya harus mati di jalan ketika saya mau berjuang, ya udah relakan. Yang penting tujuanku baik. Kalau memang saya mati karena COVID, ya udah relakan.
Yang terpenting aku usaha ke sana, cari ilmu, saya kembali tak bawa ilmu itu, tak gunakan, tak implementasikan. Ngomong ngono kan ngomong tuh. Iya. Ngomong terus terang sama ibunya saya. Dengan kata-kata itu tadi. Iya. Wah, anjir. Makanya berapa ya bapakku? Iyalah. Makanya besoknya baru diizinkan. Ya wis nak, besok diizinkan. Tiba-tiba paginya, wis kamu udah berangkat atau enggak apa-apa. Diizinkan begitu ya. Iya. Ya wong tuaku jawabannya wis karep lah. Awakmu lah. Man anak tunggal lah Mas. Makanya Adikku sih akeh ngono. Waduh. Keren. Sedramatis itu ya. Iya. Pacar, arek enom lah. Aduh. Pacar kok aku bolak-balik pedot perkara ngono. Ono apa dadi pahlawan kiri. Wah. Aku jujur ya Mas, selama ini yo salah satunya pengaruh patah hati sih. Saya terakhir pacaran SMA. Iya. Jadi wis ketika udah masuk ke organisasi aku wis bener-bener wis udah wis pacaran keri sih. Aku fokusku ibaratnya memperkaya diri lah, ilmu memacu diri. Aku piye carane aku nih hal tak lakukan positif lah timbang aku kok pacaran malah fokusnya pacaran ya mending liane lah. Pacaran kowe lah nek wayahe itu. Patah hati itu ternyata ujungnya positif. Cuman di sisi jangan sedih. Ketemu orang patah hati lagi. Jadi hingga SMA udah putus ya. Nah, ketika kuliah udah ketemu orang cocok nih. Oh, ternyata saya jadi selingkuhannya. Patah hati ini malah nemen. Tapi pernah nggak maksudku dalam relationshipmu terus pacarmu sampai menyinggung perkara ini ngono? Aku pernah maksudku ini aku sharing lah. Oh iya aku paham. Aku pernah karena kami kan gerakanku dihukum ya ketika aku melakukan advokasi dan harus ikhlas berbulan-bulan begitu terus kemudian kasarnya gini lah kita hidup kere ya melakukan seperti ini aktivisme ini kan hidup kere ya kemudian pacarku ketemu arek bacaan rapi terus bawa kunci mobil begini ditinggal iya kalau itu sih kayak gini Mas kalau aku berarti sebenarnya belum sampai ke ranah itu karena aku mulai bener-bener terjun ke dunia organisasi bener-bener fokus bener-bener aku dari niatan kebentuk itu baru ketika kuliah dan kuliah pun ya memang belum ada orang yang nyantol jadi pacarku cuma ada beberapa orang yang nyantol tapi dia pasti yang ngeloroni lah kamu kenapa sih akhirnya aku ditinggalkan tapi bukan karena aktivismenya ya bukan karena kegiatanmu ini salah satunya itu karena kalau kita kegiatan otomatis kan kebagi waktu ya ditinggal ngambek kan misalnya itu pacarmu gak tau mbok kegiatan seperti ini iya soalnya kalau perempuan di jurusan saya itu kan jarang teknik mesin. Jadi beda jurusan gak mungkin dia. Tapi kayak area-area turun tangan akeh wedoke. Dapat dari mana? Kamu nih datang sendiri dia peduli. Begitu. Iya. Berarti paling sing oleh dudu awakmu iki sing oleh. Wah, arek-arek. Awakmu gak bakat lah ngono-ngono. Gak bakat kayak Mas. Arek-arek sing bakat. Jadi ini bukan kontribusimu ya. Kehadiran teman-teman ini bukan kontribusimu ya. Aduh. Berat ini. Berat. Iya. Nah, sekarang begini. Terus kemudian aku coba untuk masuk ke logika bahwa suatu gerakan di area enom ya. Kan pasti nggak jauh-jauh dari itulah. Nggak jauh-jauh dari relationship dan sebagainya. Ada banyak nggak yang kemudian si terlibat tapi ngajak pacari? Ada banyak, gitu. Oke, ya. Ya nggak banyak sih ya, hanya beberapa orang. Cuman pasti ada. Gak apa-apa itu akan men-trigger yang lain begitu biasanya kan begitu. Dia kan ibaratnya karena kedekatan karena dia ikut, wah aku pingin ikut juga terlibat. Kan memang biasanya itu kan dari orang yang ternyaman, tersayang. Alek kabat. Ini ada Mas Alek nih. Iya. Enggak, maksudku gini. Aku sering kali begini ya dalam kegiatan loh. Oke, dulu pada saat sekolah rakyat, ini ngajar ya. Nah, arek cilik itu kan lebih dekat ke perempuan ya. Begitu meneh arek wedoke gak iso lho apa? Pacarku ngambek ya Mas. Anji, aduh. Susah kan? Iya, susah. Kate ya apa gitu kan? Kate ya apa? Ngalami enggak hal seperti itu? Ngalami sih Mas, pernah ada kayak gitu. Cuman gimana caranya kita mengedukasi ini tetap harus jalan yang benar. Oke, pacaran, kerja profesional. Kayak gitu. Nah, terus pacaran kerja profesional turun tangan ini mbok masukkan ke yang mana? Kerja atau profesional? Kalau kita profesional otomatis kita kerja soalnya kan dalam keprofesionalan itu kan pasti kita ada aspek mengenai kinerja yang baik. Nah awak dari profesional otomatis kita bekerja dengan baik tapi dalam perspektif orang pacaran itu kan tidak semua orang atau dalam perspektif orang normal ya bekerja itu kan cari dapat uang. Kalian kan bekerja tapi tidak untuk uang.
Artinya kan tetap ono pilihan. Iya, ono ya. pilihan. Dan biasanya ini kegiatan seperti ini dikalahkan. Iya. Tapi ngalami kayak ngono ya. Ada, pasti hal itu pasti akan terjadi. Cuman gimana caranya kita ngarahkan tetap iki ojo kayak gini. Kita kasih suatu pemahaman edukasi yang baik lah dengan cara yang baik dan halus. Jadi lebih ngena daripada kita langsung kowe pacaran kat. Benar nggak bisa itu. Cukup kita ya di turun tangan ada yang sudah menikah belum? Oh, ada. Ada ya? Ada yang nikah bro, ada turun tangan. Oh ada. Mbak Ulvia. Iya ada. Mbak Ulvia. Satu orang sih baru. Suaminya ikut? Wah enggak kalau itu. Suaminya malah masih kerja sopo. Oh ngono. Tapi aktif ya? Aktif. Punya anak? Belum ya, masih belum. Oh belum ya? Baru mau nikah. Oh baru nikah. Iya. Artinya tapi udah punya tanggungan. Ada batasan umur nggak sih di turun tangan? Ada. Kalau kita sih baru untuk pada awal ini kita masih naruh di angka maksimal 25 tahun. Maksimal 25 tahun. Dikarenakan kan umur 25 tahun ke atas rata-rata emang. Alek itu berarti umurnya sore selawe Alek itu. Iya masih dulu. Lah kok tuh? Tak pikir kau bisa papat kan Lek. Tuh. Jadi gitu ya, maksimal 25. Paling muda? Paling muda 17 tahun. Karena emosionalnya kan paling enggak udah agak tertata lah daripada paling enggak dia waktu senang-senangnya kan udah selesai di umur sebelumnya 16 bawah. Itu ketentuan dari pusat atau enggak, ketentuan kita sendiri. Dari Bojonegoro sendiri. Iya. Kalau dari pusat bebas ya mau siapapun umur tua pun enggak masalah. Cuma kalau dari kita sendiri melihat aspek penjalanan suatu wadah organisasi memang harus ada persyaratan khusus ya. Kenapa harus itu? Menurut tuh kok ditetapkan sakmono loh. Kalau saya menetapkan seperti itu dari teman-teman juga dari hasil musyawarahnya yang jelas kita ngelihat dari aspek rata-rata umur. Kira-kira orang tuh kinerjanya bagus umur berapa sih? Orang-orang benar-benar bisa terlibat aktif, benar-benar bisa untuk ikut konsep dan sebagainya itu umur berapa sih? Dan mau ketemu itu umur berapa sih? Akhirnya kita kasih rentan waktu rentan umur estimasi umurnya adalah 17 sampai 25. Loh, tapi ini loh, maksudku orang tua itu di banyak kegiatan sosial tuh orang tua ketokohannya lebih jalan. Iya. Paling kita lebih keterlibatan komunikasi lebih ke mungkin ke donasinya mungkin Mas. Contoh misalnya ada kegiatan yang sekiranya itu berhubungan dengan berbagai macam gratis ya, kita donasi keluar. Nah, mungkin bisa kontribusi tentang nanti kita komunikasinya ke situ. Soalnya kalau kita dilibatkan ke pengurus, otomatis kan kalau udah orang sudah berumur, udah mesti anak cucu, kan susah dia untuk bagi waktunya. Iya. Karena ini kan kerja kolektif begitu ya. Artinya teman-teman tidak bermimpi bahwa ada satu orang yang menonjol, semua harus bisa kontribusi gitu bareng. Kalau umurnya sama kan ya konco sak dulin lah. Enak. Iya. Kalau murid tua langsung kan. Sampai rapat bingung aduh sih ngurusin akhirnya gak rapat malah. Sik ngurusi anak, jemput anak. Akhirnya gak budal malah. Tapi mending ngurusi anak timbang sik Mas pacarku ngambek. Wah. Itu malah repot iki sedih kabeh. Iya. Oke. Iya. Si terakhir harapanmu apa untuk apa jadinya untuk kerelawanan di Bojonegoro ya, karena teman-teman kan sudah men-trigger kerelawanan diakui atau tidak selama 1 tahun ini teman-teman harus men-trigger kerelawanan untuk Bojonegoro. Apa sih mau bayangkan? Kalau saya pribadi kayak gini sih, yang saya inginkan, saya harapkan siapapun kalian kalau mau terlibat silahkan terlibat. Jadi siapapun orangnya, kalau kalian punya rasa peduli, lakukan aja hal yang bersifat itu untuk kebermanfaatan. Sekecil apapun itu kalau kita mau terlibat, insya Allah akan menghasilkan proses yang baik. Jadi dari proses itu kan pasti ada masalah-masalah yang akan terjadi kan. Nah di situ kita bisa belajar dan mematuh diri. Insya Allah kita akan menjadi orang yang bisa bermanfaat sampai nanti kita akhir hayat, kayak gitu. Mumpung masih ibaratnya dikasih hidup, berikan yang bermanfaat dan berarti. Gitu. Aku meniru sedikit semacam rapid test. Pertanyaan nang awakmu lah. Pilih salah satu. Untuk awakmu ya. Pacar atau turun tangan? Kalau saat ini turun tangan dulu lah. Pacar nanti bisa dapat sendirilah jodohnya. Turun ono soalnya. Kalau pacar nanti akan ada terus. Kalau turun tangan kan 1 periode.
kerja gaji gede atau bertahan di Bojonegoro dan tetap ngopeni turun tangan? Kalau saya nggak munafik sih, yang jelas kerja gaji gede biar nanti bisa kembali ke turun tangan. Siap. Oke. Karena nek di biaya enak sebenarnya. Betul. Nek di biaya keling-keling ngomong. Lulus kuliah apa ngurusi turun tangan? Kalau ini dua-duanya Mas. Jawaban aman. Gak iso beli salah satu. Timbang mulai gak keimangan boy. Oke, sekarang pilihan isu. Sosialisasi pandemi atau undang-undang cipta kerja? Kalau bicara sosialisasi pandemi, kalau menurutku ya cipta kerja sih, akarnya dulu. Karena cipta kerja pengaruhnya ke orang banyak. Tapi itu resikonya kudu demo loh. Cara berjuangnya apa? Nggak harus dengan cara demo sih. Yang jelas cipta kerja kan lebih ke entah mau kita secara undang-undang atau mungkin antisipasinya kepada cipta kerjanya. Oke. Jadi nggak harus kita ke undang-undangnya, mungkin bisa ke dampaknya aja. Kira-kira apa yang bisa partisipasi teman-teman turun tangan lakukan untuk Omnibus Law ini? Kalau kemarin ya kita hanya mengajak teman-teman yang sekiranya mau terlibat, ya mungkin unjuk rasa mau teman ikut unjuk rasa, monggo kita bareng-bareng. Kalau mungkin kita mau ngatasi dampaknya. Tapi turun tangan nggak alergi unjuk rasa, nggak alergi ya? Enggak, kita mempersilahkan siapapun yang mau turun tangan. Kan posisinya di situ kan tujuannya bermanfaat. Yang pertama mengkontrol pemerintah, mengingatkan pemerintah akan kondisi di sekitarnya. Ya dengan sisi kita sebagai bentuk edukasi lah. Oh iya loh, Indonesia sedang bobrok loh. Tapi keren ya di Bojonegoro saya ono demo ya. Maksudnya aku pirang-pirang tahun baru ngerti iki Bojonegoro ono demo iki lho, guys. Keren. Polisi sih ono kerjane lah. Aduh. Oke, terus kemudian pilihan lagi. Nambah member lanang apa wedok? Nek saya imbang sih Mas. Nek lanang wedok, lanangnya ya kurang oke. Lebih banyak perempuannya pun juga kurang oke, kurang imbang di situ. Member lanang kreatif apa wedok ayu dan menjual? Waduh. Member lanang kreatif kali itu. Masih Instagramnya likersnya pakai centang biru. Wah, tetap lanang kreatif. Soalnya nek lanang kreatif otomatis dia nanti bisa menghasilkan sesuatu yang lebih. Oke, kata kuncinya adalah produktivitas ya. Iya, produktivitas. Popularitas bisa kita cari sendiri lah. Bisa kita cari. Oke, mantap. Terima kasih Din. Iya. Ini obrolan luar biasa sore ini. Sukses terus untuk turun tangan. Makasih mbak-mbaknya semuanya. Teman-teman turun tangan semua. Juga teman-teman kawan Gunar. Silahkan disimpulkan sendiri. Tapi yang jelas keluar dari ruangan ini saya pribadi sudah punya semangat baru lah. Merasa lebih muda. Waduh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Terima kasih Din. Siap Mas.